Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi survei. Konon orang jawab salam itu tergantung yang ngasih. Kalau ngasih salamnya lembek, jawabannya konon lembek. Tapi kalau ngasih salamnya kencang, jawabannya juga tadi lembek apa kencang? Assalamualaikum. Kan galakan yang jawab. Ya, karena salam bagian dari doa, kita saling mendoakan. Yang jawab salamnya mantap, segera berangkat haji dan utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang jawab salamnya ikhlas, Engkau lunasi hutangnya ya Allah. Engkau panggil ke Baitullah ya Allah. Biar ada yang ngongkosi Pak RW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yahdi liman yasha'u ila tariqir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus guru kita bersama, penceramah kita Bapak Kiai Haji Wahidin Mas Duki LC, yang terhormat Bapak Ustadz Haji Muhammad Hussein Aziz yang mana masih di rumah. Waalaikumsalam, mudah-mudahan cepat sehat, ilmunya tetap bermanfaat. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Marugani, ini ketua musola Darussalam mana? Yang mana? Keluar bikinin kopi ya. Yang kami hormati Ustadz Haji Marullah Khan. Nah, ini sesepuh kita. Bapak Ustadz Iskandar Abdullah juniornya. Di luar adiknya. Yang terhormat Bapak Ustadz Azhari Zakaria yang mana? Belum datang, lagi ceramah di tempat lain. Bapak Ustadz Ahmad Sofyan, Bapak Ustadz Syarif, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, semua yang hadir, para ustadz dan ustadzah yang belum sempat kenalan, para bapak dan ibu haji
maupun calon-calon haji, segenap panitia yang telah berjuang, serta pemain band yang saya banggakan, band Tabok. Para bapak, ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, malam ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih pada hidup, masih pada bisa bikin maulid, dan maulid belum dilarang di Rawajati ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara ini, pertemuan ini, kegiatan ini Allah catat kegiatan yang maslahah. Amin. Jadi kegiatan yang maslahah ini besok subuh pada jamaah. Yang amin sedikit berarti besok yang jamaah 7 orang. Yang lainnya nggak berani amin. Tidak hanya sholat subuh jamaah, tapi mudah-mudahan dari kegiatan yang maslahah ini ibadah kita tambah istiqomah. Amin. Dari ibadah yang istiqomah, mudah-mudahan Allah berikan rizki yang melimpah, yang halal, penuh berkah, bisa untuk modal anak-anak kita sekolah. Harapannya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Syukur masih banyak sisanya, agar yang di sini kontrak bisa segera punya tanah. Yang punya tanah biar Allah kasih rizki bisa bangun rumah. Yang sudah bangun rumah Allah tambahkan rizkinya biar rumahnya tambah megah. Yang udah rumahnya megah mudah-mudahan sadar diri pergi haji ke Mekah dan Madinah. Jangan hanya sendiri, syukur ngajakin ustadz dan ustadzah, biar nanti ketika akhir hayat husnul khotimah. Amin. Allahumma. Pentayan salawat bertanggaikan salam terimpakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai umat Nabi yang taat. Amin. Baik dalam melaksanakan sholat maupun dalam menjaga amanat, baik amanat rakyat maupun amanat umat. Mudah-mudahan dengan itu semua hidup kita penuh nikmat. Amin. Apa? Wah. Mudah-mudahan hidup kita penuh nikmat, uang kita berlipat-lipat, yang punya anak pada nurut dan taat. Para bapak mudah-mudahan istrinya tambah cantik memikat. Syukur ada 4. Itu pun kalau tenaganya kuat. Rumahnya bisa tingkat, mobilnya mengkilat. Hidup di dunia selamat, di akhirat sama-sama mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Yang penting gak pada kumat. Para bapak, ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, saya mau ngomong yang enteng-enteng saja. Beranjak dari kondisi real sekarang, terutama generasi muda kita, maulid rajin. Tiap tahun di musola ini bikin maulid, tapi saya nggak yakin benar pemuda kita kenal dengan sosok baginda Nabi. Betul apa ya? Betul. Karena kurang mengenal sosok Nabi secara utuh, mereka hanya secara parsial mengenal Nabi, maka maulid dianggap hanya pamer sholawatan, hanya ingin dapat berkat dan lain sebagainya. Akhirnya maulid lebih sering hanya sekedar seremonial belaka tanpa memiliki makna dan mampu merubah keadaan. Betul apa ya? Yuk kita buktikan bersama. Pemain band Tabok, saya tanya, kenal Nabi? Bisa sholawatan? Saya tanya, anak Nabi ada berapa? Ayo, anak Nabi ada berapa? Hah? Ayo. Oke. Sekarang saya rubah pertanyaannya. Anaknya Ahmad Dhani ada berapa? Ayo. Anaknya anak Ahmad Dhani ada berapa? Ada 4. Yang pertama Al
Sofia, ini remaja sini umatnya Nabi apa umatnya Ahmad Dhani? Maka kita bersyukur ada yang mengenalkan sholawat untuk mengenal sosok Nabi. Kalau dulu, ini mungkin Ustadz yang senior, kalau ngaji dulu kan bacanya Aqidatul Awam, habis subuh dibaca sampai selesai tuh, ya kan? Sekarang udah lupa, ya kan? Iya, saya kalau nyantri pengen kiriman itu hanya nulis nadon wal malakul ladzi bila abi wa la aglala syurba wala naumalahum. Itu orang tua paham, anaknya bukan malaikat perlu kiriman karena perlu makan dan minum. Cukup begitu saja. Dia nggak hafal, mesti nggak paham. Ya, ya Nabi anaknya ada berapa? Nggak tahu. Tapi Ahmad Dhani lebih kenal. Ini contoh sederhana. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya kepada umatnya, tidak hanya ketika beliau masih hidup sehat, bahkan ketika hampir sakaratul maut, Rasulullah sempat nego dulu dengan malaikat Israel. Kata malaikat Israel, dari juklak yang Allah berikan kepada malaikat Israel untuk mencabut roh Nabi, tolong dicabut seringan-ringannya. Malaikat jujur, ya Nabi, udah saatnya aku mendapatkan amanat mandat paling berat, mencabut rohmu, dan sesuai dengan amanat akan aku cabut dengan seringan-ringannya. Ya, ketika mulai latihan pemanasan, Nabi menggigil karena merasa sakit. Yang teringat oleh Nabi bukan sakitnya ketika menggigil dicabut rohnya, ingat orang Rawajati. Kalau saya aja mau mati dicabut rohnya kayak gini, bagaimana nanti orang Rawajati? Tuh cintanya Nabi sama orang Rawajati. Akhirnya Nabi nego, ini tak dulu, stop dulu. Gini aja deh, Israel, saya minta, karena saya sangat cinta kepada umatku terutama yang ada di Rawajati, tolong sakitnya sakaratul maut seluruh umatku timpakan kepadaku. Cukup aku yang merasakan derita sakaratul maut agar umatku merasakan nikmatnya sakaratul maut. Ada orang Rawajati kayak gitu? Ada? RW berani gak nantangin begitu? Biar orang RW 3 saya yang nanggung sakitnya sakaratul maut. Yakin kalau ada RW jamin kayak gitu jadi RW sumber hidup. RW gak berani apalagi RT. Kalau ketua musola berani nanggung seluruh jamaah musola Darussalam nanti sakaratul maut, yang sakit biar saya saja, agar jamaah yang gak ngerti ibadah enteng dicabut rohnya. Saya yakin jadi ketua musola abadi. Betul apa iya? Tuh begitu cintanya Nabi. Tidak hanya pada saat sakaratul maut, Nabi juga sebagai seorang pemimpin telah berjanji seindah mungkin untuk umatnya. Kita ini ibadahnya pas-pasan, betul apa iya? Tapi Nabi cinta betul kepada kita sampai Nabi membuat jaminan, ya, setiap umatku pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, termasuk orang Rawajati. Seluruh umatku termasuk yang ada di Rawajati, kata Nabi, pasti masuk surga. Illa man abah, kecuali yang ogah. Ternyata ada orang Rawajati ogah masuk surga. Ada. Sahabat bingung, emang ada orang Rawajati ogah masuk surga? Ada. Tinggal di mana? Di RW 3. Siapa dia ya Rasul? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang nurut aku, kata Nabi,
dia akan masuk surga. Siapa yang durhaka kepada Nabi, dialah yang ogah masuk surga. Maka pantas kalau Allah itu mutus Nabi itu enjoy enteng, nggak nakut-nakutin kayak teroris, nggak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad termasuk untuk orang Rawajati illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai kasih sayang, sebagai rahmat untuk orang Rawajati. Alhamdulillah. Maka Nabi kalau dakwah enteng, ya enteng. Yang penting catatannya satu, asal dapat SK jadi umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Ini yang repot dapat SK-nya. Dapat SK itu belum tentu yang sholatnya jarang. Yang dapat SK itu belum tentu yang jarang sodako. Paham? Paham? Yang repot itu memang dapat SK jadi umat Nabi. Maka segala daya dan upaya kita ditunjukkan kepada Nabi untuk menunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi. Bikin maulid, ngasih sumbangan, proposal, bikin taman semacam ini karena mahabbah kita kepada Nabi. Kenapa? Agar satu tujuannya, Nabi ngasih SK kita sebagai umatnya. Kalau udah jadi umat Nabi, jaminannya surga apapun perbuatan kita. Kalau Bapak baca maulid tiba, Al-Hadithu Tsani, kan ada gitu kan? Kalau yang baca maulid, sering baca maulid tiba kan? Setiap umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Cuma cara masuk surganya terbagi menjadi 3 gelombang. Nggak tahu kita mau gelombang yang mana. Gelombang yang pertama, ingat-ingat, sulutu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga orang Rawajati yang dapat SK menjadi umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kiai, Ustaz yang udah enggak dengan nama dosa ini bisa masuk ini ya, tadkhulunal jannata bighairi hisab, yang mereka berjuang lillahi ta'ala, memperjuangkan agama, matinya syahid dunia akhirat, ini ya tadkhulunal jannata bighairi hisab, dengan catatan tidak menjadi teroris. Orang membela agama Islam, Islam itu damai kok pakai bom gitu loh. Itu keblinger itu, keblinger. Maka saya tadi menyambut baik sambutan Pak RW, tolong kepada remaja, para orang tua perhatikan kalau anaknya ngaji. Jadi kalau anak ngajinya ngumpet-ngumpet, tolong curigai. Tapi kalau anak kita itu ngajinya terang-terangan kayak gini, aman. Sebab semua aliran-aliran yang sesat, termasuk yang melahirkan teroris, pasti ngajinya ngumpet-ngumpet, nggak ada yang berani terang-terangan. Kalau ini kan terang-terangan kan, bikin maulid, bikin spanduk, diumumin, insya Allah nggak ada teroris. Kenapa? Sama-sama rahmatan lil. Tapi kalau ngajinya pakai dijemput dulu, bayarnya ditentukan kepada perorangan, ngaji yang ngumpet di kontrakan, kalau ada orang lewat segera shadaqallahul adzim. Nah, kalau ini dicurigai, termasuk kalau di RW 3 ada pengajian model semacam itu, laporkan kepada Pak RW biar tidak terlambat. Gitu ya. Yang pertama, ini yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang kedua, umat Nabi Muhammad golongan kedua yang masuk surga, cara yang kedua, wa thuluthiyatuna bidhunubihim fayughfar lahum. Sepertiga golongan yang kedua, dia meninggal masih punya dosa,
Cuma sebelum lewat Siratal Mustaqim, Allah sudah ampuni dosanya. Amin. Nah, yang besar kemungkinannya kita ada di sini. Salah satu upaya untuk bisa meraih surga dengan cara yang kedua selain dapat SK menjadi umat Nabi Muhammad adalah menjadi orang syahid akhirat. Salah satu upaya mendapatkan syahid akhirat adalah ngaji. Sini ngajinya rutin ya? Dokternya rutin sini ya? Rutin. Oke. Mohon pengumuman, ini kalau bukan saudara nggak saya umumin. Diumumkan kepada seluruh warga RW 03. Mohon diikuti seluruh pengajian di Musola Darussalam dan jangan buru-buru pensiun sebelum mati. Jangan berhenti ngaji sebelum mati. Kenapa? Sebab orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu matinya syahid. Walaupun sebelum meninggal dosanya banyak, meninggalnya syahid setelah akhirat langsung masuk golongan yang kedua. Ini akan diampuni. Maka tolong Bapak yang taklimnya ini hanya ramai saat maulid, pembukaan dan tawakuf, tolong yang rutin ngaji, terutama yang udah para pensiun yang rambutnya sudah full color, tolong jangan berhenti ngaji. Kewajiban kita itu hanya ngaji, gak wajib pinter. Pinter itu bonus dari Allah, ngajinya yang penting. Ini biar enteng, ngaji yang penting. Ustaz nggak usah galau, ini ngaji di Darussalam 20 tahun nggak melahirkan Ustaz, nggak usah galau. Yang penting kewajibannya ngajar, muridnya belajar. Seandainya udah tua, bengek kambuh, asam urat melanda, tiap hari sakit, sehat sama sakitnya, banyak sakitnya, tapi dia rutin ngaji, katakanlah malam minggu ngaji, maka walaupun dia ada di rumah gak ikut ngaji, Allah masih catat dia termasuk sedang ngaji. Kalau saat itu dicabut ruhnya, Allah masukkan dan tetapkan dia termasuk orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Kalau begitu syahid akhirat, jaminannya surga. Maka tolong jangan berhenti ngaji. Ini anak muda, tolong jangan hanya mukulin kulit sapi saja yang berani, tapi ngaji. Ada yang sudah khatam Quran belum? Udah khatam Quran belum? Udah balik belum? Udah? Ih ampun, kenal cewek muda ngaji belum khatam. Kalau orang dulu, orang Betawi gak laku. Bener apa enggak? Orang dulu mau pacaran yang udah khatam belum? Udah dites jadi imam. Anak sini jadi imam, kuliah 40 bolak-balik. Wala ana wala aku. Ya, tolong ngaji. Dan mohon maaf, ngaji jangan berarti hanya satu guru saja. Nyari guru sebanyak mungkin agar kita menjadi bijak dan luas wawasannya. Apalagi mohon maaf, ngaji Quran saja. Kita orang Indonesia itu macam-macam, kaya dengan dialek. Orang Betawi karena agak kesulitan ngomong huruf dal sama do, ngomongnya zal sama zo. Coba orang Betawi ngimamin di daerah Surabaya, oh batal mulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, batal. Giliran orang Jawa Barat sulit ngomong huruf H, ngomong huruf Jim, ngomong huruf Fa. Kalau H, H. Kalau Jim, Sim. Kalau Fa, Fa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oh yang ngaji orang Sunda. Orang Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa tempat. Kalau orang Tegal, ada orang Tegal. Orang Tegal ada, ngajinya serba tebel, bahnya tebel, jimnya tebel, dalnya tebel.
jadi imam mantap bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Dan kalau langsung ke Jawa bagian selatan, daerah Purwokerto, daerah Cilacap, daerah Korea, itu malah lebih ajaib lagi. Selain hurufnya tebel-tebel, ainnya beda. Ngain. Alhamdulillahirabbil. Kalau di sana masa orang semua bacanya begitu, tapi kiai-kiainya. Masuk ke Jawa Tengah bagian agak timur, daerah Jepara dan lain sebagainya, Demak, sebagian Semarang, nggak bisa ngucapin huruf H, huruf Z, nggak bisa. Huruf H ngomongnya K, Al-Fatihah. Nggak percaya, sana di daerah Demak, di daerah Jepara, nggak ada Pak Haji. Pak Haji Hasan, padahal namanya Haji, terkenal sampai ngajinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oh, Tahim juga sama. Ya Arhamar Rahimin. Rohnya siapa aja. Masuk ke wilayah Madura, itu rata-rata kalau a nggak bisa, mesti ada campurannya e. Toha nggak bisa, bacanya tahe. Masuk ke seberang daerah Bali, NTB, NTT, biasanya terlalu tipis, terutama huruf ta, dal, dan to. Ngomongnya ta, dal, dan to. Jadi imam baca surat At-Tin, mantep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa adzal baladil amin. Gitu. Giliran seberang wilayah Melayu, ya rata-rata susah ngomong oh, ya ngomongnya a. Orang Padang, orang Aceh, ada orang Padang. Ada orang Padang sama ngajinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini baru ngaji Quran saja di Indonesia paling variatif. Maka cari guru yang banyak biar pengaruh dialeknya semakin diminimalkan. Orang Betawi kalau ngaji orang Betawi penyakitnya nggak hilang-hilang, bahasa memo biar sampai aki-aki. Orang Betawi ngaji Quran sama orang Jawa dan sama lomnya bener, tapi kena imbas apa dalnya jadi ikut tebel. Itu biasa. Oke, ya, agar apa? Masuk golongan yang kedua, sebelum lewat Shiratal Mustaqim, Allah sudah ampuni dosanya. Amin. Yang repot yang ketiga, modalnya cetak jadi umat Nabi Muhammad, tapi tetap dapat SK. Termasuk tadi tuh yang pelacur ngasih minum bubuk, ya kan? Diampuni oleh Allah. Ya walaupun modalnya amalnya sepele, tetap akhirnya masuk surga. Ya, ini bahkan begitu. Wa tulqiyatuna fi dzunubihim wa qatayahum. Sepertiga yang terakhir mati dosanya gede banget. Pada saat surga, pintu surga mau ditutup, Nabi menghalangi. Malaikat jangan kau tutup dulu pintu surga. Aku mau cek dan dicek di neraka. Siapa tahu ada orang RW 3 lagi jempil di neraka, nyengir doang. Akhirnya fayaqulullahu ta'ala lil malaika. Allah perintahkan malaikat, malaikat, syek, idzabu fasinuhum, pergilah kau ke neraka, fasinuhum, cek dan dicek kembali apakah ada orang
dikorek-korek ada 20 orang masih mendon di neraka. Selesai laporan, fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadh-dhunubi ka'amthalil jibal. Lapor ya Allah, ya silakan. Menurut data intelijen kami, didapati masih ada 30 orang RW 3 Rawajati masih mendon di neraka. Kenapa masih mendon di neraka? Sebab mereka terlalu asik terhadap diri mereka, lalai ngurusin badan, makin tua makin gak tahu diri, udah tua ubanan gapreknya tiap hari. Ngajinya jarang, hobinya gaplek. Wajadna amalahum minadh-dhunubi kamthayil jibal. Sementara ketika dicek kesalahan dan dosanya, aku lihat orang itu dosanya segede gunung Sinabung. Saking gedenya. Modal mereka jadi umat Nabi Muhammad, ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi. Modal mereka jadi umat Nabi cuma baca syahadat sekali kalinya, itu pun dipaksa pas jadi pengantin sama pemulung. Sekali-kalinya jadi umat Nabi baca syahadat doang. Jadi pengantin gak sholat, apalagi malam pertama gak mandi. Sampai punya cucu gak pernah nginjek musola, sekalinya nginjek musola disolatin. Nih makanya jadi umat Nabi Muhammad itu enak. Yang kayak gitu saja masih bisa masuk surga. Tapi mohon maaf, ingat kalimat yang tadi, malaikat diperintahkan oleh Allah ngecek di neraka. Berarti golongan yang ketiga masuk surganya setelah dicuci di neraka. Oh, ada yang mampir ke neraka, ada yang nginep di neraka, ada yang kontrak di neraka. Nggak cukup kontrak bulanan, ada yang kontraknya tahunan. RW udah lama masuk surga, nungguin RT nggak muncul-muncul. 100 tahun RT muncul. Mana teh? Mendon. Kenapa? Berangkat. Berapa lama? Kontrak kita panjang mulu. Gara-gara pernah syahadat waktu dikawinin masih bisa mendapatkan kesempatan masuk surga. Catatan dan syaratnya cuma satu, diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Maka tolong kita upayanya saat ini adalah bagaimana Nabi mau mengakui kita sebagai umatnya. Cinta yang kita agung-agungkan, kita dengung-dengungkan harus ada buktinya. Minimal rajin sholawatan deh. Cuma kalau baca sholawat, kalau ditampilkan kalau itu dijelaskan, cobalah ketika baca sholawat bacanya yang semangat. Bacanya yang semangat. Saya dulu tadi lumayan itu semangat, cuma yang dipojokan pada rumah. Ya tolong dibiasakan orang Rawajati, orang RW 3 kalau baca sholawat yang semangat. Ya Nabi salam. Ngantuk. 3 menit lagi deh, saya selesai. Coba bareng-bareng. Ya Nabi salam. Tangkap darurat dong, orang tuanya naik, tabuannya kencengin, dia bengong, ya, iya, marhaban, ya marhaban, ya mural aini, marhaban jadal Husaini, marhaban.
Ini kayaknya masuk golongan 3 di dalam sini. Mendul dulu di neraka. Ya kalau levelnya mau dinaikkan, ya kita yang menaikkan grade itu. Upaya mendapatkan SK dari Nabi ini yang perlu ditingkatkan. Lah timbang sholawat aja malas, apalagi melaksanakan sunnah-sunnahnya. Gitu ya. Ini kalau mau buat sholawat ini 1 jam lagi, cuma udah dikodein, nggak boleh lama-lama, nanti nggak dipanggil lagi. Kalau rahasia sholawat dibeberkan, nggak akan mau berhenti kita untuk bersolawat. Mau buktinya, tunggu dan catat tanggal mainnya. Para bapak ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ada beberapa catatan dari apa yang telah saya sampaikan. Yang pertama, orang melaksanakan maulid adalah upaya mendapatkan SK sebagai umat Nabi. Setiap umat Nabi pasti masuk surga, cuma dengan 3 cara yang berbeda. Ada yang langsung masuk neraka, ada yang proses perbar terlebih dahulu, ada yang ngendon dulu di neraka. Oleh karena itu upaya penting bagi kita adalah terus berupaya agar Nabi menurunkan SK-nya. Maulid adalah bagian kecil dari upaya kita mendapatkan SK keumatan dari Nabi. Sebab jaminan Nabi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, hari kelahiranku, kata Nabi, aku wajib memberikan syafaat pertolongan kepada orang tersebut, termasuk orang lawajati. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan syafaat dari Nabi, pasti masuk surga. Kalau tidak cara yang pertama, masuk kelompok yang kedua, apes-apesnya kelompok ketiga. Yang penting ujungnya masuk surga. Ditunggu kalian semuanya di pintu surga. Tolong yang pergi ke surga duluan, catat kapling saya di sana ya, SMS saya alamatnya biar nggak kesasar. Ya nanti Pak RW ya sama saya di kapling sana. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya titip pesan buat kita semuanya. Ada pesannya begini: 1 tambah 1 sama dengan 2. Tolong kalau punya anak dan anak mantu, ajarin sholat dan doa. Sebab 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau anak mantu bisa sholat dan doa, insya Allah sering dapat berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kalau anak mantu sering dapat berkat, insya Allah urusan dapur aman. 8 tambah 8 sama dengan 16. Kalau urusan dapur sudah aman, insya Allah ibadah tambah ikhlas. Lanjutannya SMS lagi. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf. Kita jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Jangan kemana-mana, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Kiai Haji Slamet Taufik SAG. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mau'izah hasanah yang penuh dengan hikmat dan penuh dengan mutiara-mutiara yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Semoga kita mampu memahami dan mengamalkannya, sehingga setelah kita selesai mengikuti maulid ini, ada perubahan-perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tibalah acara yang terakhir, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Habib Fauzi bin Toha Al-Hadad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha
صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الفاتحة المعظم وتبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا من كل فتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي محمد حبيبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا حبيبي محمد حبيبي حبيبي إلا الله يا حبيبي حبيبي لا إله إلا حبيبي محمد وأنادي يا